warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zila Alfiani Hermawati dari Prodi Ilmu Komunikasi Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang paragraf. Untuk materi paragraf sendiri, di sini mencakup 3 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian paragraf, poin yang kedua unsur-unsur paragraf, dan poin yang ketiga ciri-ciri paragraf yang komunikatif. Nah, let's go, mari kita bahas poin-poinnya. Poin yang pertama yaitu pengertian paragraf. Di sini saya mengambil pengertian paragraf menurut salah satu ahli, Sullivan 1976 1-3. Paragraf adalah suatu bagian tulisan yang tersusun dari sekelompok kalimat yang mengekspresikan satu gagasan pokok. Permulaan paragraf dalam suatu tulisan ditandai oleh indentasi, yaitu ruang kosong atau bagian yang dimasukkan agak ke dalam pada halaman tulisan. Panjang atau pendeknya paragraf ditentukan oleh tujuan atau luas sempitnya cakupan gagasan yang akan disampaikan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan ciri-ciri paragraf. Berikut 9 ciri-ciri paragraf. Di antaranya, yang pertama, paragraf merupakan kesatuan gagasan. Yang kedua, paragraf hanya mengandung satu pikiran atau gagasan pokok. Yang ketiga, paragraf juga mempunyai pikiran penjelas yang berfungsi memperinci atau memperjelas gagasan pokok. Yang keempat, paragraf terdiri atas kalimat-kalimat. Kalimat topik mewakili gagasan pokok dan kalimat penjelas mewakili pikiran penjelas. Yang kelima, paragraf hanya memiliki satu kalimat topik, sedangkan kalimat penjelas boleh lebih dari satu. Poin yang keenam, paragraf memiliki kalimat yang jumlahnya relatif, sesuai dengan tujuan paragraf tersebut. Yang ketujuh, paragraf merupakan bagian dari karangan yang lebih besar, tetapi banyak persamaannya dengan karangan yang utuh. Yang kedelapan, paragraf berfungsi memudahkan pembaca memahami isi tulisan secara utuh. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, paragraf diawali oleh indentasi. Baik, kita lanjut di poin yang kedua, yaitu unsur-unsur paragraf. Dalam menulis atau membuat paragraf, ada 2 unsur yang diwajibkan dalam pembuatannya. Seperti unsur yang pertama, kalimat topik. Kalimat topik adalah bagian yang mengandung pokok persoalan yang akan dibahas atau diberikan di dalam paragraf. Unsur yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat yang mengembangkan paragraf topik agar memudahkan pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Selain 2 unsur utama di atas, unsur-unsur lainnya bersifat mana suka. Boleh ada, boleh tidak sesuai dengan keperluannya. Wah, sekarang di poin yang ketiga nih, poin yang terakhir, yaitu poin yang menerangkan tentang ciri-ciri paragraf yang komunikatif. Sedikit pencerahan, suatu tulisan haruslah dibangun dengan paragraf-paragraf yang seluruhnya dikembangkan dan diorganisasikan dengan baik. Apabila penataan paragraf dilakukan secara baik, maka pesan dalam tulisan tersebut akan tersampaikan kepada sang pembaca secara baik pula. Sebab itu, untuk menghasilkan tulisan yang baik, penulis harus memperhatikan ciri-ciri paragraf yang komunikatif. Tak lupa pula di sini saya mencantumkan pendapat beberapa ahli. Salah satunya menurut Olson and Hammond yang berbunyi, orang yang dapat menulis paragraf yang efektif tidak akan mengalami banyak kendala dalam penulisan teks atau tulisan utuh yang efektif. Berdasarkan pendapat di atas, ini berhubungan dengan karakteristik paragraf yang komunikatif.
dan ternyata paragraf komunikatif sendiri memiliki syarat. Dan di sini ada 4 syarat paragraf komunikatif. Syarat yang pertama, kepadaan, yaitu gagasan yang ingin disampaikan melalui paragraf tersebut secara memadai. Syarat yang kedua, keutuhan. Berarti semua kalimat yang terdapat hanya mengemukakan satu topik. Syarat yang ketiga, keurutan. Kalimat pada paragraf tersebut tersusun secara urut dan jelas. Dan syarat yang keempat, yang terakhir, kepaduan. Kalimat pada paragraf tersebut saling berkaitan. Wah, gak kerasa sekali ya teman-teman. Ternyata kita sudah ada di ujung materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi-materi di atas adalah paragraf merupakan bagian penting dalam sebuah penulisan, baik penulisan buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Karena dengan penulisan, membuat atau menyusun paragraf dengan baik dan benar, maka pesan yang ingin disampaikan akan dapat diterima dengan baik oleh si pembaca. Baik, sudah selesai materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih and see you on the next video. Bye-bye.